Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati dan dikasihani Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada, di dalam kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan, di dalam setiap kehidupan kita. Patutlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, biarlah ucapan syukur itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biarlah ucapan syukur itu menjadi lifestyle dalam kehidupan kita, gaya kehidupan kita. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru pada pagi hari ini, kita akan belajar merenungkan firman Allah. Biar renungan pagi yang akan kita dengar bersama pada pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, sepanjang malam yang sudah kami lalui dalam peristirahatan kami, Engkau pelihara jaga lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang akan siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dalam 1 Tesalonika, satu ayat yang sudah sering kali kita dengar, tapi tidak mengapa kita akan belajar kembali, karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Demikian firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita bisa melihat ayat ini bagian A, firman Allah berkata, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi keadaan. Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa keadaan kita manusia tidak selamanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena dengan jelas firman Allah berkata dalam segala hal. Terkadang kita sehat, terkadang Tuhan izinkan sakit. Terkadang kita kuat, terkadang Tuhan izinkan kita lemah. Terkadang kita diberkati, terkadang Tuhan juga ingin memperlambat berkatnya untuk kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kehidupan kita, baik dalam sehat kuat, di dalam keadaan sakit lemah sekalipun, firman Allah berkata, mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita melihat keadaan kita, ucapan syukur yang kita naikkan, ucapan syukur yang kita ucapkan, tergantung keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpatokan dengan keadaan kita, kita berpedoman dengan apa yang kita alami. Contohnya, kalau kita diberkati, dengan mudahnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, dengan mudahnya kita mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Ketika kita kuat, ketika kita sehat, dengan mudahnya kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Tapi tanpa kita sadari, terkadang Allah izinkan sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga, Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk kita rasakan, bahkan untuk kita jalani.
supaya Tuhan melihat apakah ucapan syukur itu, apakah ucapan terima kasih itu masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ucapan syukur adalah sesuatu hal yang Tuhan inginkan itu kita lakukan setiap hari. Tanpa kita melihat keadaan kita, tanpa kita melihat apa yang kita alami dalam hidup ini. Hidup ini terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, mari kita mau belajar mengucap syukur. Firman Allah berkata, bagian dari sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur yang kita naikkan, ucapan syukur yang kita ucapkan ketika kita dalam kondisi yang baik maupun sebaliknya, ada sesuatu hal yang akan menarik bagi Allah. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang sulit mengucap syukur adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya, yang membawa dirinya jauh daripada berkat-berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai bersungut-sungut, kita merasa bahwa kita sepertinya ditinggalkan. Tanpa kita duga, kita sudah membawa diri kita jauh daripada Tuhan. Kita sudah membawa diri kita jauh daripada rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari mengucap syukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, itu sama halnya kita membawa diri kita selalu dekat kepada Tuhan. Mazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah dia mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari, keadaan dunia itu tidak akan pernah baik-baik. Tapi marilah kita sebagai orang yang percaya, umat-umat Tuhan selalu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita ingat di dalam satu kejadian di dalam kitab Nabi Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10, bahwa tidak selamanya Allah akan mengizinkan hal-hal yang baik untuk kita jalani, hal-hal yang baik untuk kita terima, hal-hal yang baik untuk kita alami dalam hidup ini. Tapi terkadang Allah pun akan mengizinkan saya dan saudara jemaat Tuhan akan mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak pernah kita pikirkan dalam setiap kehidupan kita. Ayub berkata kepada istrinya, apakah kamu hanya mau menerima yang baik? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang tidak baik daripada Allah? Seringkali dalam setiap kehidupan kita hanya mau menerima hal-hal yang baik daripada Allah, tanpa kita sadari ketika Tuhan izinkan sesuatu hal yang menyakitkan kehidupan kita, hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang mungkin kita merasa bahwa kita jauh, tanpa kita sadari di sana Tuhan ingin menyatakan pertolongannya. Ketika Tuhan izinkan sesuatu hal yang menyakitkan kehidupan kita, kita belajar berdiri untuk selalu mengucap syukur, karena di sanalah Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir kita akan buka dalam Mazmur 136. Ayat yang begitu luar biasa. Mazmur 136. Ayat yang pertama dan yang kedua. Firman Allah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lewat kebenaran firman Tuhan, ayat pertama dan kedua dalam Mazmur 136, tidak ada alasan lagi bagi kita, tidak ada lagi ruang bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Firman Allah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan kita menjauhkan diri dari harapan Allah.
Jangan membiarkan Allah menghambat pertolongannya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh, yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mau belajar mengucap syukur, apapun keadaan kita dalam segala hal, percayalah, kita akan melihat pertolongan Allah, rencana Allah yang luar biasa, yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sebentar kita akan melangkah di hari yang baru. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, sebelum kita melangkah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat melangkah karena kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berterima kasih, yang mau selalu mengucap syukur. Walaupun keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja, tapi percayalah Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biar renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar merenungkan firman-Mu yang mengajak kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, untuk menaikkan ucapan syukur dalam segala hal Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kami kuat, kami bisa, kami mampu mengucap syukur ketika keadaan kami baik-baik saja Tuhan. Ketika Engkau izinkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi kami, begitu sulitnya bagi kami, begitu sukarnya bagi kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat renungan yang sudah kami belajar pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang mau selalu bersyukur, yang mau selalu berterima kasih akan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga-telinga yang sudah mendengar. Memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, staf pelayanan yang ada, pengerja yang ada, bahkan seluruh umat-umat-Mu sidang jemaat GPD Narawastu Kota Bima, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai usia lanjut, diberkati, dipelihara oleh Engkau Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang dibuat oleh umat-umat-Mu Tuhan, diberkati oleh Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lama diberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kurang diberikan kelimpahan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan. Sertai bersama dengan kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Masuk di hari yang baru hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua.